Ya teman-teman semuanya, saya kadang-kadang heran sendiri gitu ya. Ini yang yang WA ke saya, yang bertanya ke saya. Ini banyak yang bertanya itu kan begini ya. Pak, saya sudah mengikuti video Bapak nih di YouTube Bapak itu tentang masalah lunas hutang, tentang sholawat, istighfar, tentang tahajud dan ibadah yang lainnya. Pak, saya sudah mengamalin sholawat Jibril 10.000 kali dalam sehari, tapi saya sibuk jadi nggak sempat, dapatnya hanya 1.000. Pak, saya udah sedekah nih, tapi sampai hari ini kok belum dibalas sama Allah. Pak, saya sudah ngamalin sholawat nih, sholawat Hadratul Nuku, sholawat Bunjiat, saya sudah amalkan Pak, udah buat 2 bulan, tapi Pak, saya sudah pasrah, sudah ikhlas, sudah ridho, sudah berusaha yakin, tapi ya pokoknya ujungnya itu tetap ada tapi, tetap ada alasannya di sana. Jadi saya kadang-kadang heran, maunya itu sebenarnya seperti apa sih teman-teman semuanya? Maunya apa? Maunya pingin lunas hutang kan? Maunya itu dikasih duit, ada duit tuh bayar hutang, itu kan intinya maunya hanya satu, hutangnya lunas. Coba jawab jujur, pasti iya kan? Silahkan tuliskan di komentar. Nah, maunya jawabannya hanya satu, lunas hutang. Yang ingin saya jelaskan teman-teman semua gini, tanda-tanda orang yang yakin itu dia nggak pakai tapi. Banyak banget yang baik ke saya, Pak, saya udah bla 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 segala macam, tapi Pak, saya tapi Pak, tapi nggak pakai tapi, bosku. Kalau memang Anda yakin sama Allah, benar-benar yakin bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa melunasi hutang, Allah itu bisa mengabulkan doa, Allah itu bisa mewujudkan apa yang Anda inginkan, harusnya Anda nggak usah pakai tapi. Tapi kata tapi itu kan alasan ya teman-teman. Tapi saya punya anak mah begini, tapi begini. Memang alasan itu benar, Tapi teman-teman semuanya, kalau memang kita ingin benar-benar ditolong sama Allah, berusahalah untuk mengatur waktu, memanajemennya supaya Anda bisa konsisten dan istiqomah dalam mengamalkan itu. Nah, tadi yang saya katakan begini, tanda orang yang yakin itu, kalau Allah itu bisa menolong, Allah itu bisa bisa melunasin hutang berapapun jumlahnya, Anda nggak usah bertanya, Anda nggak usah memikirkan bagaimana nanti caranya. Ini kan juga yang WA ke saya itu ya, Pak, kok belum datang ya pertolongan Allah, saya sudah 3 bulan Pak sholawat, sudah tahajud, tapi belum datang pertolongan Allah, saya harus gimana lagi Pak, saya bingung Pak, saya nyerah Pak, saya oleng. Wah, banyak banget tuh. Nah teman-teman semuanya, kan berkali-kali saya bilang ya bahwa kita ini hamba. Itulah buktinya kita ini nggak punya kuasa, bosku. Kita ini lemah. Anda mau mencari jawaban dimanapun, bertanya kepada siapapun, kepada ustadz kah, kepada kiai kah, kepada guru kah, yang Anda yakin ya, mereka pasti bilang, dan mereka nggak bisa memastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu pasti terkabul. Nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Sabar, yakin, istiqomah, lakukan terus, yakin. Ujung-ujungnya begitu. Nah masalahnya sekarang, kalau memang Anda yakin sama Allah, yakin Allah bisa menolong Anda, yakin Allah bisa lunasin hutang Anda, harusnya Anda tidak usah memikirkan nanti gimana caranya ya, kapan waktunya terkabul, dari mana jalannya. Memang secara manusiawi kita pasti bertanya ya, kok nggak dikabulin ya, nggak dipungkiri, saya pun juga begitu. Dalam pikiran juga harus gimana lagi, harus berbuat apa lagi ya. Tapi teman-teman semua nggak ada pilihan lain, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ya ini kehidupan. Bukan kita yang mengatur, Allah yang mengatur. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya lakukan terus, amalkan terus. Makanya tanda orang yang yakin itu teman-teman semuanya, dia mengamalkan terus, dilakukan terus, nggak ada cerita. Pokoknya gini deh, udah deh terserah Allah mau kapan ngabulin, yang penting dia yakin bahwa insya Allah dengan ikhtiar langit yang dia lakukan, dia banyak bersolawat, banyak bersedekah, banyak melakukan ibadah gitu, insya Allah hidupnya mudah, ditolong sama Allah, dan insya Allah diwujudkan doanya, dan insya Allah hutangnya diluaskan sama Allah. Udah itu aja dia yakin, udah terus amalkan. Perkara alasan Anda punya anak kecil, susah, nggak bisa tahajud, nggak bisa ngamalin sholawat, kemudian Anda bekerja, pekerjaannya itu sampai malam hari, Anda berdagangnya malam hari, nggak bisa baca sholawat, atau nggak bisa tahajud dan segala macamnya, alasan itu. Pintar-pintar Anda lah untuk memanajemen waktu itu. Pintar-pintar. Kalau saat ini Allah belum menolong, belum memberikan solusi, sabar.
Kalau apapun yang Anda inginkan belum dikabulkan Allah, belum dibukakan jalan, jawabannya cuma satu, sabar. Sabar dan lakukan terus, amalkan terus. Iya Pak, tapi tanggal sekian harus ada utang, harus ada uang, harus dibayar, harus menyediakan 3 juta, 5 juta, kalau enggak orangnya marah, kalau enggak sudah dikontrakan. Apa yang harus saya lakukan Pak? Mohon pencerahannya Pak. Bos, ini yang bertanya ke satu banyak banget lah. Gini ya bosku, ini bosku, saya jelasin ya. Yang perlu Anda pahami, kan gini ya, 3 hari lagi harus ada uang 3 juta Pak, harus bayar. 3 hari lagi harus ada uang Pak 5 juta untuk bayar utang, kalau enggak saya diusir dari kontrakan, motor saya ditarik, anak saya dikeluarin dari sekolah, banyak alasan tuh baik. Pokoknya kalau enggak punya uang 5 juta dalam 3 hari, ya resiko terburuk ada karena Anda hadapi seperti yang disebutkan tadi. Kan masih ada 3 hari teman-teman semua. Bagi Allah itu hitungan menit, hitungan detik aja bisa berubah semua kondisi itu. Tinggal bagaimana keyakinan Anda yakin nggak sama Allah? Yakin nggak Allah itu bisa menolong? Yakin nggak Allah itu bisa merubah segalanya? Yakin nggak bahwa Allah itu bisa membalikkan hati seseorang yang tadinya dia keras menjadi lembut, yang tadinya dia itu yang tadinya rumah Anda mau disita, insya Allah atas izin Allah nggak jadi disita. Yang tadinya anak Anda katanya mau dikeluarin dari sekolah karena nggak bayar uang sekolah, insya Allah Allah bisa supaya anak Anda bisa terus sekolah. Anda yakin nggak dengan hal itu? Itu dulu. Anda mau pakai logika apapun dengan kondisi dan masalah Anda yang sudah mentok, Anda nggak bisa mikir, Anda nggak bakal mampu. Kan saya pernah bilang, ketika Anda menghadapi masalah dan Anda nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan logika, dengan pikiran Anda, pakai cara yang nggak logika. Cara apa itu? Caranya Allah. Masih ada 3 hari lagi, ya Anda bangun tahajud, berdoa. Waktu yang paling mustajab itu saat tahajud. Dan Anda bangun tahajud, minta sama Allah, cerita, ya Allah 3 hari lagi harus punya duit sekian, terus bayar, kalau enggak diusir dari kontrakan anak, ya sesuai keluhan Anda. Berikhtiar, berdoa. Nah, tugas kita tuh hanya sebatas itu. Setelah Anda berdoa, Anda pun bergerak, tetap saja bekerja, biarkan semuanya itu Allah yang urus. Dengan cara-cara Allah nanti Allah akan membukakan jalan untuk Anda dengan caranya. Yang penting Anda yakin, yang penting Anda apa ya, berdoa sama Allah dan tetap bergerak, tetap apa ya, bekerja seperti biasa. Jangan Anda pasrah total, bergerak, kerja. Nah masalahnya itu, kalau memang Anda yakin sama Allah, ya sudah, lepaskan semuanya pada Allah. Berkali-kali saya sampaikan bahwa hasil apapun nanti yang akan kita terima, itu semuanya sudah takdir dan ridhonya Allah. Kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, nah itulah takdir Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Anda mau menjerit, Anda mau protes, ya silakan aja protes. Gak akan merubah keadaan apapun. Karena disitulah bentuk bukti bahwa kita ini benar-benar lemah, nggak punya kuasa. Teman-teman, tapi kalau Anda memang benar-benar yakin sepenuhnya pada Allah, saya yakin keadaan itu akan berubah, akan ditolong sama Allah. Yang jadi masalah itu kadang-kadang teman-teman semuanya, Anda terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak mikirnya. Memang benar saya katakan, tetap kepikirannya gimana nanti ya, kita takut, kita cemas. Tapi kalau itunya terus Anda pikirkan masalah gimana, apalagi ada sibuk ketemu siapa ya, bingung, Anda makin stres. Akhirnya apa? Down, makanya Anda stres. Tapi kalau Anda paham, oh iya, aku punya Allah. Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan aku, Allah yang punya dunia ini, Allah semuanya. Pokoknya nggak ada lain, Allah. Anda ambil dari wudu, sholat, hajat, malam hari Anda tahajud, bangun, berdoa sama Allah, pasrahkan semuanya pada Allah, udah selesai. Anda memaksa bagaimanapun, harus sesuai keinginan Anda, nggak bisa. Nggak bisa teman-teman saya. Nah tugas kita itu berdoa dan berikhtiar, apapun hasilnya itu semuanya sudah ketetapan Allah, tinggal bagaimana kita menyikapinya itu. Ridho dengan apapun hasilnya, berencana apapun silahkan, tapi pada akhirnya hasil itu Allah yang menentukan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, berjuang, ayo, tidak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Tunjukkan ke Allah bahwa kita ini, Anda ini mampu, layak ditolong, layak sukses, layak kaya. Itu teman-teman. Jadi Anda itu yakin bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu maha segalanya deh. Itu kan masih ada 3 hari lagi, Anda bangun tahajud, berdoa sama Allah, 3 hari berzikir, berdoa, bersedekah,
yang bisa Anda lakukan. 3 hari ke depannya, apapun hasilnya, kalau benar-benar Anda yakin sama Allah, saya yakin 100% pasti ditolong tuh sama Allah. Cuma bentuk pertolongan Allah tuh nggak seperti harus sesuai apa yang kita inginkan. Anda butuh uang 5 juta, Anda berdoa sama Allah, langsung Anda maunya dapat uang tuh 5 juta bisa bayar utang. Walaupun itu ya sangat bisa lah bagi Allah, terlalu mudah bagi Allah. Tetapi fokus Anda jangan ke situ, jangan pikirkan hasilnya. Biarkan Allah yang bekerja. Biarkan nanti cara-cara Allah itu yang menolong Anda. Dari mana pun jalannya, yang penting Allah itu punya banyak cara dan Allah itu sangat kuasa, teman-teman semuanya. Itu coba deh lakukan dulu, amalkan, dan begitulah seterusnya. Setiap ada masalah, ya berdoa sama Allah, ceritakan semuanya pada Allah. Itu teman-teman. Tapi kalau Anda ragu, nggak yakin, akhirnya yang terjadi apa ya? Anda kebingungan, Anda ketakutan, Anda stres, ya akhirnya hidup Anda begitu-gitu aja, muter-muter aja. Itu teman-teman. Sebenarnya kalau dibahas masalah tauhid, keyakinan, tentang ikhlas, tentang sabar ini panjang. Tapi intinya teman-teman semuanya harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha menolong. Allah itu bisa melunasin semua hutang-hutangmu berapapun jumlahnya. Itu teman-teman semuanya. Saya doakan, tetap semangat ya. Saya doakan Allah mudahkan, berkah, sehat, bahagia. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.